Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zakir Ramdhani, semester 4, Program Studi Administrasi Pendidikan STKIP Muhammadiyah Bogor. Di video kali ini, saya akan memaparkan materi yang berjudul Rancangan Organisasi dan Analisis Pekerja, mata kuliah Manajemen Stres dan Konflik. Dosen pengampu Ibu Resia Fakhrunisa MPD. Yang pertama yaitu analisis aliran kerja. Pengertiannya adalah mengidentifikasi secara jelas tentang berbagai keluaran pekerjaan, menentukan berbagai standar kualitas dan kuantitas bagi keluaran tersebut. Tujuannya adalah menyediakan sarana bagi manajer untuk memahami seluruh tugas yang diperlukan agar dapat menghasilkan sejumlah produk yang berkualitas tinggi. Selanjutnya yaitu struktur organisasi. Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan diinginkan. Selanjutnya yaitu dimensi struktur organisasi. Dalam dimensi struktur organisasi terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama sentralisasi. Mengacu pada tingkat di mana wewenang ada dalam pengambilan keputusan berada pada bagian puncak dari bagian organisasi kepada seluruh tingkat yang lebih rendah atau bawahan. Yang kedua yaitu departementalisasi. Mengacu pada tingkat di mana unit-unit kerja dikelompokkan berdasarkan persamaan fungsi atau aliran kerja. Selanjutnya yaitu bentuk struktural dari struktur organisasi. Bentuk struktural dari organisasi terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama struktur fungsional. Tiap-tiap unit diletakkan atau ditempatkan pada struktur yang khusus sesuai fungsi masing-masing yang dijalankan serta didasarkan atas kemampuan atau skill dalam bidangnya. Yang kedua, struktur divisi. Tiap unit-unit pada struktur ini bertindak hampir seperti organisasi yang terpisah, mandiri, dan semi-otonom. Yaitu kelebihan struktur fungsional. Yang pertama, profesionalisme atau keahlian yang lebih, karena setiap manajemen hanya menangani satu bidang saja, sehingga memunculkan orang-orang yang kompeten di bidangnya masing-masing. Perusahaan lebih produktif. Dengan struktur kerja yang baik menyebabkan para pekerja bekerja dengan giat guna mencapai hasil yang baik. Memunculkan inovasi. Begitu banyak orang-orang yang kompeten di bidang masing-masing, menimbulkan kreativitas, ide-ide sastra inovasi, sehingga perusahaan tidak berjalan di tempat dan varietas kerja pun makin beragam. Dan yang terakhir, perusahaan lebih berkembang dan maju. Dengan banyaknya inovasi yang muncul, maka perusahaan pun akan cepat berkembang dengan mengatur setiap tujuan-tujuan yang diharapkan dapat memajukan perusahaan. Kelemahan dari struktur fungsional. 1. Karena banyak orang yang ahli dan kompeten di bidangnya, maka muncul konflik-konflik baik secara vertikal maupun horizontal. Tidak jarang terjadi gesekan-gesekan opini dan ide di masing-masing bidang yang dapat mengganggu stabilitas perusahaan. 2. Sulit mengontrol perusahaan karena banyaknya bidang, divisi, serta ilmuwan-ilmuwan di masing-masing bidang, sehingga harus merekrut dewan pengawas di setiap bidang. 3. Penyimpangan-penyimpangan menjadi sulit terlacak dan lebih sering terjadi yang dapat merugikan perusahaan. Banyaknya bidang yang harus dikontrol menyebabkan lemahnya pengawasan. 4. Muncul persaingan yang tidak sehat karena masing-masing individu merasa ahli dan berperan dalam perusahaan. Yaitu kelebihan struktur divisional. 1. Koordinasi antar fungsi menjadi lebih mudah dan cepat. 2. Mempunyai fleksibilitas pada struktur perusahaan. 3. Spesialisasi pada setiap divisi dapat dipertahankan. 4. Kesempatan karir lebih terbuka. 5. Menimbulkan kompetensi di dalam organisasi. Dan 6. Beban rutin CEO berkurang sehingga mempunyai waktu untuk keputusan strategis. Selanjutnya yaitu kelemahan struktur divisional. 1. Mengakibatkan turunnya komunikasi antara spesialis fungsional. 2. Sangat potensial untuk menimbulkan persaingan antar divisi. 3. Pendelegasian yang besar dapat menimbulkan masalah. Selanjutnya yaitu
jabatan. Analisis jabatan adalah pengumpulan, penilaian, dan penyusunan informasi secara sistematis mengenai tugas-tugas dalam organisasi yang dilakukan oleh seorang ahli, yaitu job analis. Selanjutnya yaitu tujuan analisis jabatan. Tujuannya adalah dilakukan karena suatu informasi dapat menjadi landasan untuk mencocokkan pekerjaan dengan petugas, beban kerja yang dilakukan, hambatan-hambatan yang ditemui oleh pelaksana, dan landasan dalam pelaksanaan keseluruhan kegiatan SDM untuk memenuhi fungsinya. Selanjutnya yaitu metode pelaksanaan analisis jabatan. Pengumpulan informasi jabatan dapat dilakukan dengan kegiatan, diantaranya yang pertama, mengidentifikasi jabatan yang akan dianalisis, yang kedua, menentukan teknik pengumpulan informasi, dan yang terakhir, menggunakan kuesioner. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.